Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Kita percaya bagaimana Tuhan selalu setia dalam setiap kehidupan kita, dan kita juga percaya bagaimana janjinya selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena bayangkan, sampai detik ini kita mau mengakhiri tahun 2020, dan kita percaya juga bagaimana hal-hal yang akan luar biasa yang akan Tuhan selalu sediakan untuk setiap kita, anak-anaknya. Dan hari ini dari Devotion from Home kita akan belajar bagaimana melihat iman itu sendiri. Dan judul Devotion pada hari ini adalah Foundation of Faith. Dan hal yang sangat-sangat mendasar, karena kalau ngebahas tentang foundation, kita akan lebih cenderung mungkin bisa berpikir di dalam suatu nilai-nilai kehidupan, atau bisa juga dibilang kalau fondasi itu akan ngebahas tentang bangunan, atau bisa juga kalau untuk para wanita, foundation itu bisa ngebahas tentang ya make up gitu ya. Tapi anyway, itu semuanya ya ngebahas tentang foundation. Tapi saat ini bagaimana iman itu sendiri adalah dasar dan bukti. Dan kita akan belajar dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dua kata yang telah saya mention sebelumnya, dasar dan bukti, itu adalah sangat-sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita tidak memiliki dasar yang benar ataupun yang tepat, itu akan banyak beresiko mengakibatkan suatu bangunan ataupun material yang ada di atasnya, ataupun setiap kehidupan kita yang memiliki dasar pengertian yang salah, itu akan gampang rusak, akan gampang rubuh. Makanya oleh sebab itu saat ini kita akan belajar tentang dasar dan bukti dari iman itu sendiri. Dan kalau bisa kita bertanya juga, apa sih dasar dari iman kita? Ya, bisa difikirkan juga, ataupun ada yang masih bingung, it's okay. Tapi saat ini kita mau belajar apa dasar bukti iman kita adalah. Kita bisa langsung saja baca di Roma. Di Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Bagaimana iman itu akan timbul dari pendengaran, dan dari pendengaran firman Kristus. Dan firman itu sendiri adalah Kristus itu. Kenapa? Di sini telah dimention di Yohanes 1 ayat 1 juga tentang Allah. Tapi poinnya adalah kita harus paham bagaimana kita meletakkan fondasi yang benar. Dan di Korintus mengatakan juga, di sini dibilang Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 12 mengatakan, cukup panjang tapi mari kita belajar bersama-sama. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang telah membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-12 mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi setiap dasar itu memiliki dasar yang kokoh. Makanya di sini dibilang Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Untuk dari atasnya itu bagaimana keputusan kita, mau membangun dari material kayu, di sini udah dimention, emas, perak, rumput kering, atau jerami. Kenapa dimention seperti ini? Ibaratnya seperti gaya hidup kita.
ketika kita melakukan gaya hidup kalau anak muda ya, tentang pergaulan bebas, about free sex, narkoba, banyak hal. Itu bagaimana kita juga lagi membangun suatu fondasi yang gampang rubuh. Makanya dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, tentang bukti. Apa sih bukti dari iman kita? Dan sangat jelas di Galatia disebut, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Wow, berbanding banget ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya dan akan hidup karenanya. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kita melakukannya? Kita punya iman tanpa kita ada tindakan, sama aja bohong gitu kan. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, kita tahu kita beriman kepada Yesus Kristus, dan buktinya apa? Yaitu setiap tindakan kita. Jadi kesimpulannya adalah untuk hari ini, ketika kita tahu Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan kita beriman kepada Dia, lakukan apa tanggung jawab kita. Bagaimana kita sebagai seorang anak Allah, kita melakukan apa yang Dia mau. Dan itulah bukti kita ketika kita percaya kepada Dia. Kadang-kadang struggle, kadang-kadang kita jatuh dari dosa, itu proses. Tetapi bagaimana kita juga ada progresnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan dari keinginan kita, tapi iman kita kepada Dia, dan hanya Dia yang harus kita ikuti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan iman. Bagaimana kami tetap memiliki suatu pengharapan di dalam Engkau. Dan hanya Engkau saja yang selalu akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, even dalam studi kami, pekerjaan kami, di keluarga kami, even finansial kami. Kami percaya ada terobosan, ada jalan keluar yang Engkau berikan. Dan kami mau beriman karena percaya Tuhan, dasar yang teguh adalah Engkau, Yesus Kristus. Dan kami mau untuk membuktikan apa yang benar dalam pengajaran Engkau, contoh-contoh yang Engkau berikan di dalam Alkitab, di dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih, berkati kami selalu Tuhan, dan kami serahkan setiap kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa di lain waktu.